Saya berharap agar kita ini melayani para nasabah itu bukan seperti orang yang mengemis, Pak. Ya, banyak sekali orang yang berurusan dengan Taspen itu seolah-olah mereka datang minjam kredit. Padahal kan mereka ngambil haknya, Pak. Tolonglah mereka diperlakukan dengan dignity, Pak. Apalagi pensiunan-pensiunan, Pak. Jangan diperlakukan seperti orang mengemis BLT, Pak. Ya, ini saya kira harus dilakukan penyegaran kembali terhadap paradigma orang-orang di Taspen, Pak. Karena saya banyak mendapat keluhan kalau udah urusan dengan Taspen itu lebih sulit dari urusan dengan asuransi, Pak. Ya, jadi seolah-olah kita mau mengemis barang gitu, minta pinjaman gitu. Saya mencoba menjawab satu persatu sesuai dengan urutan pertanyaan yang tadi saya terima, serta Pak Deddy Sitorus yang minta jangan sampai kalau melayani pensiunan itu seperti pensiunannya yang minta-minta dilayani gitu. Itu kami setuju sekali, Pak, dan kami sudah selama 3 tahun terakhir ini membuat perubahan corporate culture yang mendasar. Kami justru memantau mitra-mitra bayar kami, Pak. Kebanyakan kejadian seperti itu terjadinya bukan di Taspen, tapi di mitra bayar dengan siapa kami bekerja sama. Kami mereview mitra kerja kami yang kinerjanya tidak baik, kami kurangi peserta pensiunnya mereka, pembayarannya, kami pindahkan ke mitra kerja bayar yang lebih baik pelayanan. Kemudian untuk lebih dekat menjaga konsumen, di tahun 2022 ini kami memulai kembali, Pak, di mana insan Taspen itu tidak nongkrong di kantor, tetapi kami akan tempatkan di Pemda-Pemda. Jadi nanti di setiap Pemda akan ada karyawan-karyawati kami yang dedicated di situ, sehingga langsung bisa melayani seluruh peserta. Nah, Pay as you go ini ketika uang, kalau saya salah tolong dikoreksi, diinvestasikan, maka seharusnya ada penambahan dari hasil keuntungan peserta yang sudah mengiur setiap bulan. Kalau seperti ini, pimpinan dan anggota Komisi 6, saya kira tadi sudah jelas disampaikan bahwa keuntungan itu disetorkan kepada negara. Padahal uang yang diinvestasikan itu adalah uang ASN yang merupakan pekerja, lalu disetorkan kepada pemerintah atau negara sebagai pemberi kerja. Nah, apakah ada skema hasil keuntungan itu dikembalikan kepada peserta, misalnya seperti itu? Khusus untuk akumulasi iuran pensiun, kami tidak melakukan pembayaran dari dana yang kami kelola. Kami hanya menyalurkan pembayaran pemerintah yang dibayarkan oleh pemerintah melalui PSUGO. Jadi kami hanya dititipi dana. Jadi ini ada dana akumulasi iuran pensiun dikelola, imbal hasilnya harus sekian. Tapi kan itu dibalikin ke negara. Iya, betul. Itu adalah titipan. Tapi pada waktu dibayarkan, pemerintah memiliki formula sendiri untuk pembayaran pensiun yang dibayarkan dengan APBN. Nah, jadi kami tidak memiliki kewenangan untuk dan juga tidak menguasai hitungannya berapa yang dibayarkan kepada pemerintah. Kami tahu berapa yang dititipkan dan berapa yang kami sampaikan imbal hasilnya. Tapi untuk pembayaran PSUGO itu hitungannya dari pemerintah. Jadi iurannya dikumpulkan di pemerintah, terus dititipkan kepada kami, terus kami laporkan lagi, kami kembalikan setiap akhir tahun kami laporkan. Sebenarnya pimpinan intinya begini ya, yang paling penting adalah untuk merespon juga pendapat publik yang sekarang terus berkembang, termasuk juga akhirnya tentang pensiun DPR dan sebagainya. Jadi jelas di sini bahwa yang dikelola oleh PT Taspen sebetulnya adalah uang yang dititipkan Kementerian Keuangan. Uang itu juga sebetulnya bukan uang Kementerian Keuangan, tetapi uang itu adalah potongan upah dari ASN dan pejabat negara yang kemudian diinvestasikan, yang JHT, jaminan tabungan hari tua dan jaminan kecelakaan kerja itu balik ke PT Taspen, diinvestasikan, yang ya lalu dikembalikan. Yang pensiun juga demikian. Kalau pensiun yang dikembalikan dititipkan ke Taspen, iya. Lalu Taspen mengelola investasi, setelah itu keuntungannya dikembalikan ke negara, tapi tidak langsung ke peserta. Peserta juga tidak bisa memantau sebetulnya perkembangan dari investasinya dia, yang dari potongan gaji itu ya Taspen nggak bisa jawab, karena itu adanya harusnya di peraturan khusus ya, dan di skema yang khusus. Nah, yang penting saya kira tadi disampaikan, mumpung ya pimpinan sedikit lagi, keuntungan saya minta nanti tertulis, keburu saya lupa, laporan keuangan PT Taspen dari 2018 sampai 2021. Tadi dihitung oleh Kang Daeng, jadi dari 306,73 triliun
laba ini 0, berapa Kang Deng? 0,1% dari 306,73 triliun. Nah, kami meminta apakah secara rinci ya Pak ya, di setiap tahun yang Bapak tulis ini, keuntungan laba bersih dan laba kotor, lalu kemudian berapa dana tantiem yang diterima oleh direksi dan komisaris per tahun ini. Ya, terima kasih.